Perkenalkan, aku Hana Nadia Syaidah dengan NIM 31502300111. Di sini aku mau membahas materi PAI kelas 8 yuk, yang tentang bab hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Selanjutnya mari kita bahas yuk. Hormat dan patuh yaitu dengan bersikap sopan dan taat kepada orang tua serta guru, hidup kita akan menjadi lebih damai dan teratur. Kita akan lebih disukai oleh banyak orang, diperoleh berkah ilmu, serta terbiasa berperilaku baik setiap hari. Sikap ini juga membentuk sifat yang lembut dan bertanggung jawab. Yang pertama, mari kita membahas menghormati dan taat kepada orang tua atau birrul walidain. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban utama bagi setiap anak, baik ketika orang tua itu sudah masih hidup maupun setelah mereka tiada. Bahwa perintah untuk berbuat baik kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan setelah perintah untuk menyembahnya. Juga dijelaskan bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua dan mukanya Allah bergantung pada mukanya orang tua. Jasa orang tua, terutama ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita dengan taruhan nyawa, tidak mungkin bisa membalas dengan materi yang sepadan. Contoh sikap hormat kepada orang tua yang masih hidup yaitu menghormati perkataan orang tua, mematuhi nasihat orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, bersikap sopan, tidak membentak dan menyakiti hati orang tua, membantu pekerjaan rumah yang tidak meringankan beban orang tua, selalu meminta doa dan restu kepada orang tua. Contoh sikap hormat kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu menyambung silaturahmi dengan keluarga dan sahabat orang tua, mendoakan ayah dan ibu mengampuni dosa-dosanya untuk diampuni dosa-dosanya, melanjutkan cita-citanya dan atau kebaikan yang telah dirintis orang tua. Larangan yang dilakukan. Larangan lah, nggak tahu lah mbak. Larangan yang tidak boleh dilakukan. Edit sendiri. Larangan anak kepada orang tua yaitu pertama ada durhaka kepada orang tua, yang kedua ada berkata kasar, menyakiti perasaan orang tua secara lisan maupun sikap. Kedua ada hormat dan patuh kepada guru. Guru memiliki peran besar dalam kehidupan kita. Berkat guru kita bisa membaca, menulis, menghitung, memahami ilmu dan membimbing akhlak, memberi nasihat agar muridnya menjadi orang yang berhasil. Dalam Islam, guru itu dipandang sebagai orang tua kedua, sehingga wajib dihormati. Cara menghormati guru di antara lain yaitu pertama, ada menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Kedua, ada mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang ketiga, yaitu ada mematuhi nasihat dan aturan yang diberikan guru.
Yang keempat yaitu bersikap sopan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima ada tidak meremehkan atau melawan guru. Menghormati guru akan membawa keberkahan ilmu, sedangkan tidak menghormati guru bisa membuat ilmu yang didapat tidak bermanfaat. Imam Syafi'i memberikan contoh nyata tentang pentingnya menghormati guru. Beliau pernah mencium tangan seorang lelaki tua yang pernah mengajari ilmu, meskipun ilmu itu terlihat sederhana. Bagi Imam Syafi'i, sekecil apapun ilmu yang diberikan orang yang mengajarkannya, tetap layak dihormati. Sikap rendah hati dan hormat kepada guru inilah yang menjadi salah satu sebab Imam Syafi'i tumbuh menjadi ulama yang besar. Hal ini mengajarkan bahwa menghormati guru membawa keberkahan dalam ilmu dan kehidupan. Larangan bagi anak kepada seorang guru yaitu pertama ada tidak menghormati atau meremehkan guru. Yang kedua ada berkata kasar atau membantah dengan tidak sopan. Yang ketiga ada mengabaikan nasihat dan aturan guru. Hormat dan patuh yaitu dengan bersikap sopan dan taat kepada orang tua serta guru, hidup kita akan menjadi lebih damai dan teratur. Kita akan lebih disukai oleh banyak orang, diperoleh berkah ilmu, serta terbiasa berperilaku baik setiap hari. Sikap ini juga membentuk sifat yang lembut dan bertanggung jawab. Selesai deh materinya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.